Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Apa kabar? Mohon maaf, kita nggak bisa live. Hari ini saya share via YouTube untuk perkuliahan kita, melanjutkan materi kita yang lalu terkait dengan sebelum kita bikin film dokumenter ya, kita akan melanjutkan tentang karakteristik produksi dalam program televisi. Oke, nah jadi buat teman-teman yang mungkin sudah pernah yang berkarir di dunia televisi atau mungkin yang berancang-ancang mau di dunia pertelevisian, baik itu lokal maupun nasional, kita harus paham soal karakteristiknya terlebih dahulu. Ini programnya, bukan televisi secara utuh perusahaan, tapi ini karakteristik dalam program-program televisi. Saya analogikan untuk karakteristik program televisi ini seolah-olah ini adalah sebuah pesawat gitu ya, pesawat yang terbang di mana ada beberapa elemen-elemen yang harus mendukung untuk pesawat ini lepas landas, kemudian landing pun juga aman, ketika di udara pun juga aman gitu ya. Sebenarnya ini adalah karakteristik ketika kita mau memulai sebuah usaha pun juga menggunakan metode ini. Ya, 4P, product, price, promotion, dan place. Nah, memang tidak banyak digunakan oleh sebuah stasiun televisi dalam membuat sebuah program. Tapi pada dasarnya basicnya, lagi-lagi kita harus memahami bagaimana karakteristik yang ada di pasar, kemudian karakteristik yang ada di luar sana sebagai penonton, dan apa yang harus kita tawarkan, produk apa yang harus kita tawarkan. Yang pertama adalah produk. Jadi materi program yang dipilih haruslah yang bagus dan diharapkan akan disukai audiens. Kemudian ada pertanyaan juga, kapan hari itu ada pertanyaan juga. Gimana sih cara bikin program yang bagus? Mungkin ini ada pertanyaan ketika ada seorang produser gitu yang keren gitu ya, yang sutradara yang keren gitu. Gimana sih caranya bikin film yang bagus gitu? Gimana sih cara bikin program televisi yang bagus? Mereka pun punya planning membuat sebuah acara, membuat sebuah film, produk, tapi begitu ditawarkan ada juga yang tidak sesuai dengan harapan, atau bukan berarti tidak bagus ya, tapi tidak sesuai dengan harapan. Ada beberapa yang sesuai dengan harapan, ada beberapa yang tidak sesuai dengan harapan. Artinya apa? Bukan berarti produk yang kita ciptakan ini harus spesifik perfect gitu. Kadang-kala ada beberapa program yang ya sepele banget programnya. Kayak misalnya di Trans 7 itu ya, ada juga yang mereka bikin program yang nyupliknya, saya nggak sebut nama programnya ya, gampang banget dia bikin program gitu ya. Dia cuma ngambil konten-kontennya dari YouTube gitu ya, kemudian dia bikin semacam awardingnya ya, ada 7 keajaiban misalnya, 7 hal yang nyeleneh, 7 hal yang unik kayak gitu. Jadi itu jadinya viral gitu, itu jadinya keren dan harga iklannya mahal. Bayangkan biaya produksinya tidak banyak gitu. Mereka hanya comot-comot dari YouTube, kemudian hanya mencantumkan sumbernya gitu. Kemudian dia mendapatkan iklan dari situ gitu ya. Sementara program yang lain misalnya kayak bikin acara-acara yang mendatangkan artis-artis ternama gitu ya, udah bagus-bagus, gitu. Biayanya mahal, yang diprediksi ini akan menjadi viral, mungkin menjadi keren, dan menjadi tayangan yang berbobot, ternyata juga nggak begitu-begitu bagusnya gitu ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, karena produk ini, menciptakan produk ini lagi-lagi tujuannya adalah audiens gitu. Hal apa yang disukai audiens? Sementara kita tidak bisa terjun langsung ke audiens. Untuk apa? Untuk bertanya satu persatu gitu. Karena audiens kita adalah massa yang jumlahnya itu bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan gitu. Nah, itulah program televisi, harus trial and error gitu. Udah di create bagus ternyata jelek, udah di create biasa-biasa ternyata bagus hasilnya. Ya itulah pasar kita gitu ya.
Kita harus meneliti lebih dalam karena tidak ada yang namanya produk dalam sebuah program televisi yang 100% diciptakan akan menjadi bagus nantinya, ya. Karena polanya penonton yang menentukan itu. Produk ini bagus, produk ini penting, ya. Bagus itu berbagai macam ya. Produk itu bagus, penting dan bermanfaat, dan yang paling penting adalah disukai audiens. Kemudian ada price. Berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk sebuah produksi atau beli program sekaligus? Nah, beli program itu banyak, kayak misalnya MasterChef, gitu ya, Indonesian Idol, gitu ya. Mereka beli program, tapi programnya memang udah program bagus dan sudah viral di negara-negara lain. Tinggal beli aja, tarifnya sudah ada, tinggal pasang iklan, publish. Gitu. Konsepnya kurang lebih hampir sama seperti itu, gitu. Seperti yang sudah ditayang-tayangan di nasional. Nah, ini beli program, gitu ya. Kemudian ada promotion. Nah, ini tidak kalah pentingnya. Mungkin di Kota Malang tidak banyak program-program televisi yang dipromosikan di baliho-baliho. Tapi kalau kita datang ke Surabaya, kita datang ke kota-kota besar, Jakarta misalnya, begitu kita keluar dari bandara aja, yang namanya baliho itu sudah baliho program-program televisi gitu ya. Sampai segitunya. Padahal televisi sendiri adalah sebuah media massa yang dinikmati oleh banyak orang, tapi dia masih tetap harus mempromosikan dirinya, programnya, supaya apa? Orang nonton, supaya ratingnya tinggi, iklannya masuk, harus dijual. Bahkan ada juga yang mereka harus melakukan tour. Kalau dulu masih ada yang namanya jumpa fans, karakter sinetron-sinetron yang ada dibawa ke kota-kota besar, kemudian mereka jumpa fans. Nah, itu salah satu strategi promosi untuk menjual acara sehingga dapat mendatangkan iklan. Lagi up gitu ya. Kemudian ada place. Nah, place ini antara televisi lokal dan nasional pasti berbeda dong, gitu, karena mereka coverage areanya sudah berbeda, tujuan audiensnya sudah berbeda. Nah, place sendiri ini atau posisi ini pemilihan waktu siar terutama yang tepat bagi suatu program bisa menentukan ya, bukan akan menentukan, tapi bisa menentukan keberhasilan program. Nah, kita harus melihat teman-teman ketika membuat sebuah program acara televisi maupun nasional maupun lokal, kita harus lihat place kita ada di mana, lokal budaya kita siapa. Kita nggak mungkin kan menerapkan program-program televisi kayak misalnya Jackass gitu ya. Jackass itu program reality show tapi yang berbahaya banget, yang di Amerika itu viral banget, populer banget, tapi tidak mungkin diterapkan di Indonesia gitu, karena sangat melakukan kekerasan banget gitu ya. Dia harus lompat, harus jatuh, harus macam-macam itu. Kemudian ada beberapa program televisi yang di luar sana misalnya ya yang nggak bisa diterapkan di Indonesia ya, memang karena memang place-nya berbeda gitu. Ada beberapa aja sih yang memang masuk gitu ya, karena memang harus melihat siapa sih calon penonton saya, siapa sih karakter kita gitu, budaya kita seperti apa gitu. Nggak mungkin kan Baywatch misalnya, serial dulu masih ada ya, serial Baywatch masih ditayangkan di RCTI gitu ya. Tapi dan itu viral juga waktu itu ya, tahun-tahun 90-an gitu ya. Nah, jadi produk price promotion and place ini basic teman-teman. Sebetulnya program televisi karakteristiknya bisa ditelaah lebih dalam lagi, bisa bisa di create lebih dalam lagi untuk keberlangsungan dari sebuah program tersebut. Rata-rata untuk membuat sebuah program televisi itu ada deadline-nya. Biasanya mereka kontrak 10 episode bagus, lanjut lagi 15 episode. Sampai kalau dulu masih ingat sinetron yang terpanjang, Tersanjung ya, karena episodenya sangat panjang sekali gitu. Saya nggak tahu, lupa itu zamannya ibu saya nonton itu. Sangat panjang sekali, karena apa? Memang diminati gitu. Mau nggak mau orang pasti akan menunggu hal itu dan ditonton terus gitu. Nah, rupa-rupanya sinetron kita akan seperti itu gitu ya. Kontraknya kontrak pendek dulu, begitu pendek dapat impact yang bagus, kemudian lanjut. Bayangkan nih sebentar lagi kayaknya sinetron yang lagi viral di Indonesia ini yang lagi sebentar lagi akan mengalahkan Tersanjung gitu nanti. Oke, itu tadi. Jadi gitu ya, product price promotion dan place. Salah satu bagian yang bisa diterapkan untuk membuat program televisi yang bisa dinikmati. Kemudian ada beberapa jenis-jenis program televisi. Pertama adalah program informasi.
Jadi jenis siaran yang bertujuan untuk memberitahukan tambahan pengetahuan atau informasi kepada khalayak atau audiens. Mungkin teman-teman sudah pernah mendalami hal ini di jurnalistik ya, di jurnalistik televisi ada, jurnalistik radio, jurnalistik cetak ada juga. Nah, ada istilah-istilah dalam program televisi yaitu hard news. Nah, ini sudah familiar ya. Hard news, jadi informasi yang cepat harus segera disiarkan dan dapat diketahui oleh khalayak audiens secepatnya. Misal ditangkap bupati dari Palembang misalnya. Nah, ini kan hard news, orang harus tahu bahwa ini ada yang sesuatu yang orang harus cepatnya tahu gitu. Ditemukan banjir di mana, hard news. Jadi sebuah muatan yang memang orang atau khalayak harus secepatnya disampaikan kepada khalayak. Kemudian ada straight news, jadi berita singkat, nggak detail, tapi hanya disampaikan sepatah-sepatah gitu ya terhadap sesuatu atau peristiwa yang diberitakan. Ini biasanya juga mengandung hard news, tapi tidak lebih mendalam, gitu ya. Tidak lebih mendalam karena informasi yang disampaikan hanya sebatas saja. Misalnya sedang diadakan rapat menteri di Istana Negara, tapi tidak diberitakan yang akan membahas soal apa. Hanya menginformasikan saja, straight, gitu ya. Jadi berita singkat. Kemudian ada feature. Features ini berita yang menampilkan berita-berita ringan namun menarik. Ya. Kebanyakan features ini ada di televisi-televisi yang muatannya berita, kayak misalnya TV One, Metro TV, gitu ya, CNN. Gitu ya. Ada berita-berita yang ringan, gitu, tapi menarik. Misalnya berita tentang kuliner yang ada di Malang gitu. Wah, ini ada bakso presiden misalnya. Nah, itu kan berita-berita yang menarik gitu ya. Kemudian ada wisata. Nah, ini berita yang ringan banget tapi ini menarik gitu. Kemudian ada infotainment. Ini mungkin teman-teman sudah familiar infotainment. Jadi menyajikan kehidupan orang-orang yang familiar, yang orang-orang yang dikenal oleh masyarakat ya. Gosip lah istilahnya. Ada soft news. Soft news ini informasi yang penting gitu ya, menarik yang disampaikan secara mendalam, in-depth, ya, in-depth news. Jadi, tapi tidak segera bersifat segera ditayangkan ya. Biasanya soft news ini kalau misalnya teman-teman pernah lihat 86 ya, Net TV ya. Kemudian ada beberapa program-program yang mereka menelusuri lebih dalam, tapi sifatnya lebih dalam, mengulasnya lebih dalam, tapi tidak secepatnya untuk ditayangkan gitu ya. Kemudian ada current affair, adalah program yang menyajikan informasi yang terkait dengan suatu berita penting yang muncul sebelumnya, namun dibuat secara lengkap dan mendalam. Jadi ini adalah sebuah program, bukan informasi semacam berita ya. Jadi dibuat sebuah program ya, hampir sama kayak 86, gitu ya. Jadi memuat berita-berita yang penting yang muncul sebelumnya. Jadi dirangkum gitu, tapi dibuat secara lengkap dan lebih mendalam. Ini biasanya terjadi di TV-TV yang pemberitaan ya, TV One. Biasanya TV One itu ada Apa Kabar Indonesia Pagi, kemudian setelah itu setelah Apa Kabar Indonesia, mohon maaf saya nggak begitu hafal ya. Setelah itu ada TV One apa gitu yang dia harus mendatangkan pakar-pakarnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang tadinya hard news kemudian langsung masuk ke current affair. Penyajian beritanya yang sebelum-sebelumnya cuman lebih lengkap lagi gitu ya informasinya. Kemudian ada magazine ini informasinya lebih ringan dan mendalam. Sebenarnya lebih menarik ke informasinya ya ketimbang aspek pentingnya ya, seperti ulasan-ulasan terkait tentang sport, kemudian tentang pemberitaan sedikit gosip juga bisa, kuliner misalnya, budaya gitu. Kemudian ada dokumenter. Nah, kalau dokumenter ini lebih dalam ya informasinya karena memang tujuannya untuk mendidik, untuk membuat orang aware, oh ternyata ada yang kayak gitu. Tapi penyajiannya lebih menarik gitu ya. Kemudian ada talk show sudah tahu ya, dia harus mendatangkan orang-orang, sumber-sumber tertentu untuk bisa disampaikan dan dikolaborasikan dengan membawa acara untuk bisa menyampaikan sebuah informasi. Nah, kemudian teman-teman ada jenis-jenis program televisi. Ya, kalau tadi adalah jenis dari program informasi, kalau yang sekarang ini adalah program hiburan.
Di program hiburan di Indonesia, saya menggarisbawahi di Indonesia ini adalah dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan. Nah, yang kita tahu di sini ada drama, jadi pertunjukan show mengenai kehidupan atau karakter seseorang, beberapa tokoh yang diperankan oleh pemain artis yang melibatkan konflik dan emosi. Jadi semacam teater ya, pembawaannya atau membuat sebuah film bisa dikatakan film pendek gitu ya, atau sitkom. Nah, kalau di Indonesia lebih banyak ke sitkom, situasi komedi. Ya. Jadi ada drama di situ gitu ya. Di Indonesia kalau dulu banyak ini ada Net TV yang biasanya punya program-program ini drama, atau FTV ya. FTV ini biasanya SCTV yang selalu punya program ini gitu ya. Kemudian sinetron. Nah, sinetron ini sebenarnya drama, tapi mereka ada sebuah keterkaitan dari panjang, serinya panjang. Gitu ya. Kemudian ada film yang sudah kita tahu pasti kan dia membuat sebuah film tayangan khusus dengan durasi khusus, kemudian ditayangkan, bisa di layar lebar, kemudian bisa di remix lagi atau di rerun lagi dalam sebuah stasiun televisi gitu ya. Biasanya saya sukanya biasanya Trans TV gitu ya. Biasanya di jam 8 malam atau di jam 9 malam dia ada film di situ. Kemudian ada permainan atau game show, biasanya berupa kuis-kuis ini. Ya, kemudian ada musik, program musik. Saya belum lihat apakah masih ada itu yang namanya inbox, sepertinya masih ada ya. Kemudian acara-acara di RCTI yang dulu itu masih ada sepertinya. Untuk program musik ini pertunjukan, bisa di studio, bisa juga di off air. Off air itu berarti di luar studio gitu ya, tapi masih tetap on air, live kadang-kadang. Kemudian pertunjukan ini juga bisa di dalam studio atau di luar studio. Pertunjukan ini bisa jadi program masak, gitu ya, program kuliner juga bisa. Nah, ini kategorinya adalah pertunjukan. Saya kira demikian teman-teman untuk perkuliahan kita di channel ini. Kalian bisa kontak ya, boleh di grup, boleh japri saya ketika ada pembahasan atau diskusi tertentu, dan jangan lupa untuk absensi di kolom komentar nama, NIM, dan kelas. Terima kasih. Oh ya, saya tunggu untuk nontonnya sampai minggu ini, dan jangan lupa untuk di absen di kolom komentarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.